Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih sayangnya pada kita semua. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Salsabila Nurjihan dari Institut Teknologi 10 November yang akan membawakan presentasi berjudul Mikroalga, Solusi Pencegahan Penularan Penyakit dari Air Limbah di Tengah Pandemi COVID-19. Data WHO tahun 2017, terdapat setiap tahunnya 12 juta orang yang meninggal karena air tercemar. Masalah yang dihadapi sekarang adalah yang pertama, terdapat 60.040 kematian akibat air tercemar di Indonesia. Terdapat 9 negara yang menyatakan adanya SARS-CoV-2 pada air limbah dan sanitasi yang masih buruk di Indonesia. Negara yang telah melaporkan adanya SARS-CoV-2 di air limbah diantaranya adalah Australia, Amerika, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Angka kematian akibat COVID di Indonesia semakin bertambah tiap bulannya dan tidak menunjukkan adanya gejala akan menurun. %80% penyakit ditularkan melalui air, berdasarkan data WHO tahun 2019. Mekanisme penularan penyakit melalui air limbah dapat dilihat di bagian berikut maupun video yang akan saya tampilkan. Metode penularan penyakit dapat terjadi dari berbagai sumber air. Salah satunya, feses membawa penyakit yang mengalir dalam sistem pembuangan menuju ipal. Selain itu, juga dapat dari limbah rumah tangga pembawa penyakit, seperti limbah dapur, air bekas cuci baju pasien, dan lain-lain. Limbah-limbah ini kemudian akan mengalir menuju ipal, di mana bila metode disinfeksi ipal tidak efektif, dapat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Di Indonesia, sistem pengolahan air limbah masih sangatlah buruk, sehingga angka kematian akibat polusi air yang tercemar menduduki peringkat kedua kematian akibat polusi di Indonesia setelah Metode yang polusi udara. paling menjanjikan adalah dengan memakai mikroalga. Mengapa? Salah satu mikroalga, yaitu Galieria sulfuaria extremophile, telah digunakan untuk pengembangan sistem pengolahan air limbah berbasis mikroalga dan berhasil menunjukkan tingkat penyisian yang tinggi untuk virus-virus sejenis norovirus, colifac, dan enterovirus. Mikroalga didefinisikan sebagai organisme fotosintetik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi atau sumber karbon lain, dalam kasus heterotrof dan karbon dioksida untuk menghasilkan air dan oksigen. Selain itu, sebenarnya sinar matahari juga memainkan peran penting dalam menghilangkan virus dengan menargetkan patogen virus secara langsung. Mekanisme untuk inaktivasi virus oleh sinar matahari dapat terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme langsung melalui UVB dan tidak langsung melalui UVA. Selain itu, budidaya mikroalga dalam air limbah dapat menggeser tingkat pH, sehingga menghasilkan lingkungan yang basah maupun asam, dan ini bagus untuk menginaktivasi virus maupun bakteri. pH rendah 4 telah dibuktikan sebagai penyebab utama inaktivasi bakteri E. coli dalam sistem pengolahan air limbah. Dengan demikian, dapat dihipotesiskan bahwa perubahan pH pada air limbah kondisi basah maupun asam juga dapat berperan dalam inaktivasi virus dengan mengubah muatan virus secara keseluruhan. Selain itu, inaktivasi virus yang dimediasi mikroalga dapat dipengaruhi oleh predasi virus oleh organisme dengan tingkat trofik yang lebih tinggi yang ada dalam ekosistem. Contohnya, kehadiran Anophagelata heterotrophic dan Cyathea dalam sistem air limbah telah ditemukan terkait dengan penurunan viralitas virus. Predasi mikroalga dapat membantu dalam menghilangkan virus yang terperangkap ke EPS mikroalga atau dilekatkan oleh reaksi elektrostatik. Selain itu, kematian virus atau predator mikroalga akan selanjutnya menetap di dasar air atau sedimentasi, juga dapat berkontribusi pada pengurangan jumlah virus dari air limbah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan mikroalga pada air limbah dapat mengurangi angka penyebaran penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Penerapan mikroalga dapat dilakukan di institusi pengolahan air limbah maupun pengolahan limbah di rumah sakit. Sekian dari saya, maafkan bila ada salah kata maupun kurang dalam hal penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.